Halo, perkenalkan saya Fatam Bayhaki, NIM 1041940. Kali ini akan memberikan presentasi mengenai proposal penelitian saya yang bertemakan penentuan biomarker fase spesifik malaria menggunakan pendekatan metabolomik. Malaria merupakan penyakit akibat infeksi protozoa dari genus Plasmodium. Adapun 4 spesies Plasmodium yang menyerang manusia diantaranya adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Transmisi penyakit ini dapat terjadi melalui gigitan nyamuk dari genus Anopheles yang terinfeksi malaria. Daerah endemik dari penyakit ini ialah daerah tropis dan daerah subtropis, termasuk Indonesia. Setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2020, terjadi 241 juta kasus malaria dengan tingkat mortalitas mencapai 267.000 jiwa. Infeksi awal malaria ditandai dengan gejala ringan awal seperti sakit kepala, demam, meriang, rasa mual, dan tidak bertenaga. Gejala lanjut dari infeksi malaria dapat menyebabkan anemia dan pembekuan darah. Pembekuan darah ini sangat berbahaya, terutama jika terjadi pada daerah otak. Malaria memiliki dua fase hidup, yaitu fase seksual pada host nyamuk dan fase aseksual pada host manusia. Pada host manusia juga terjadi dua fase yang distinct dari parasit malaria, yaitu fase hati dan fase darah. Masa inkubasi fase ini bervariasi untuk setiap spesies malaria. Pada umumnya, masa inkubasi dari tidak terdeteksinya malaria pada fase darah hingga terdeteksinya malaria pada fase darah berlangsung dari 7 hingga 30 hari. Untuk spesies yang memiliki secondary phase pada hati seperti Plasmodium vivax, masa inkubasi ini bisa lebih panjang, hingga 329 hari. Untuk saat ini, terdapat 3 metode yang umum digunakan untuk melakukan diagnosis malaria. Di antaranya adalah Boltzmann method, PCR, dan rapid test. Boltzmann dilakukan dengan melakukan pengamatan preparat darah pasien di bawah mikroskop untuk melihat keberadaan parasit pada fase darah. Metode ini merupakan metode gold standard untuk melakukan diagnostik malaria. Sayangnya, metode ini hanya dapat digunakan untuk melihat parasit pada fase darah saja dan tidak dapat digunakan untuk mendeteksi pasien malaria jika pasien tersebut baru menderita malaria pada fase hati saja. Kemudian, metode PCR yang lebih akurat dibanding metode Boltzmann test, tetapi membutuhkan biaya yang lebih mahal dan alat yang lebih mahal. Kemudian ada teknologi rapid test yang berdiri antara Boltzmann dan PCR memiliki akurasi yang lebih rendah dibandingkan PCR, tetapi memiliki kemampuan untuk tes populasi yang lebih baik dibandingkan teknologi Boltzmann dan teknologi PCR. Sayangnya, tingkat spesifitas dan sensitivitas dari alat ini masih relatif cukup rendah dan membutuhkan sampel darah yang umumnya bersifat invasif. Lalu, bagaimana cara kita melakukan tes diagnostik? Untuk melakukan diagnostik, ada beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan. Kita dapat melakukan deteksi patogen tersebut secara langsung, baik menggunakan pengamatan menggunakan mikroskop, atau melakukan kultur sel tersebut terlebih dahulu. Kita juga dapat membuat tes berbasis DNA seperti tes PCR. Kita juga dapat melakukan deteksi RNA. Kita juga dapat mendeteksi protein seperti pada sistem rapid. Dan kita juga dapat menggunakan pendekatan metabolomik dengan menentukan metabolit yang dihasilkan Plasmodium atau dihasilkan oleh host sebagai akibat dari infeksi Plasmodium yang unik dibandingkan pasien yang tidak terinfeksi oleh Plasmodium. Kemudian, pada akhir penelitian ini kita diharapkan untuk membuat suatu tes diagnostik dengan kriteria sebagai berikut, diantaranya memiliki tingkat spesifisitas dan sensitivitas yang sebanding atau lebih baik dengan sistem yang saat ini ada, diusahakan menggunakan sampel non-invasif sehingga praktis dan dapat digunakan untuk kebutuhan rapid test secara massal. Kemudian, memiliki harga yang kompetitif dengan metode rapid test konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan biomarker metabolit yang dapat dijadikan sebagai kandidat biomarker untuk melakukan diagnostik malaria. Kemudian, menentukan biomarker metabolit yang dapat dijadikan sebagai kandidat biomarker untuk menentukan fase dari malaria.
Adapun metode penelitian sebagai berikut, dimulai dari sampling, persiapan sampel, HPLC-MS, pengolahan data, dan analisa data. Yang pertama adalah pengambilan sampel. Adapun kriteria yang akan digunakan untuk pengambilan sampel ialah partisipan berasal dari daerah endemik dengan kasus malaria. Usia partisipan berada antara 18 hingga 60 tahun. Sampel positif ditentukan berdasarkan hasil tes blood smear yang menunjukkan hasil positif. Sampel asimptomatik ditentukan berdasarkan hasil tes PCR. Sampel negatif merupakan partisipan yang tidak terdeteksi pada tes blood smear dan tes PCR. Kontrol negatif atau true negatif merupakan sampel partisipan yang berasal dari daerah luar endemik serta tidak memiliki sejarah berkunjung ke daerah endemik dan tidak menderita malaria. Kemudian sampel yang akan diambil merupakan sampel urin, saliva, dan plasma darah. Pengambilan sampel dilakukan di pagi hari dan sampel disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Kemudian dilakukan preparasi sampel. Untuk masing-masing sampel, sebanyak 400 mikroliter sampel disentrifugasi pada 15.000 G pada suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah itu, dipindahkan 20 mikrosupernatan ke dalam 80 mikroetanol dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius dan kemudian dianalisa menggunakan mesin HPLC-MS. Selanjutnya adalah analisa menggunakan HPLC-MS atau High Performance Liquid Chromatography Mass Spectrometer. Pada mesin ini akan digunakan sampel, blank, dan sampel quality control. Mesin ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sistem HPLC dan MS. Sistem HPLC dapat memisahkan zat berdasarkan interaksi senyawa tersebut dengan fase gerak atau fase diam pada mesin HPLC, yang kemudian akan mempengaruhi laju migrasi dari zat atau retention time sehingga zat dapat terpisah berdasarkan interaksi zat tersebut dengan fase gerak atau fase diam. Kemudian adalah sistem MS yang digunakan untuk mengukur massa zat yang melewati sistem HPLC, sehingga berdasarkan retention time dan massa zat tersebut dapat ditentukan jenis apa dari zat tersebut berdasarkan pencarian di database. Adapun untuk sistem HPLC menggunakan Phoenix Kinetic XBC18 dengan spesifikasi sebagai berikut. Kemudian dilakukan pengukuran pada suhu konstan, digunakan dua jenis produk, yaitu fase air murni dengan 0,1 asam format dan fase metanol dengan 0,1 asam format. Laju aliran digunakan konstan pada 0,4 mili per menit. Kemudian mesin digunakan di program dengan gradien fase sebagai berikut. Adapun setting untuk MS menggunakan HESI atau Heat Electrophoresis Ionization, spray voltage pada 3,5 kV voltage, capacity temperatur pada 325 derajat Celcius, dengan model full acquisition pada 70.000 resolution, M/Z 200, dan range 58 hingga 870 M/Z, dan maksimum ejection system atau IT pada 250 milisecond. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, dimulai dengan akuisisi dan visualisasi menggunakan Excalibur version 2.1. Kemudian dilanjutkan dengan data processing menggunakan Progressys QI software. Pada software ini dilakukan peak picking, peak alignment, normalization, dan peak decomposition. Kemudian dilakukan evaluasi dengan quality control. Dilakukan evaluasi sampel dan kontrol dengan berdasarkan parameter retention time dan shift mass equation dan relative standard deviation atau RSD dan peak areas. Sehingga pada akhir proses ini akan dipolaris retention time dan massa dari zat yang berkoresponden dengan metabolit yang terdapat pada sampel. Selanjutnya, dilakukan analisa senyawa dan pathway dengan melakukan pencarian database KIGG dan HMDB. Kemudian dilakukan pengukuran key value dan force change berdasarkan konsentrasi zat terhadap sampel negatif. Kemudian dilakukan juga penentuan korelasi antara peak area pada sampel urin atau saliva dengan peak area dari sampel darah untuk menentukan korelasi antara konsentrasi metabolit pada darah dengan konsentrasi metabolit pada sampel urin atau sampel saliva. Kemudian dilanjutkan dengan PCA atau Principal Component Analysis untuk melihat grouping dari masing-masing sampel positif, asimptomatik,
negatif, true negatif, dan QC. Diharapkan nantinya terdapat pemisahan antara sampel positif dan sampel negatif dari analisa ini. Kemudian dilanjutkan analisa lanjut menggunakan OPR-SDA atau Old-Taylor Projection to Latent Structure Discriminated Analysis untuk membandingkan atau mendiskriminasi antara sampel negatif dan sampel positif. Adapun anggaran untuk penelitian ini sebagai berikut, dengan asumsi menggunakan 50 sampel dan belum termasuk pembuatan QC.